Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kehadiran kita di sini tidak sekedar menggugurkan Jumat wajib hari ini, tapi kita selalu berharap setiap amal soleh yang kita lakukan di hari-hari, di bulan-bulan, di tahun ini, mudah-mudahan menyebabkan kita dipantaskan sebagai umat manusia diangkat dari pandemik yang masih berkepanjangan sampai hari ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di tengah isu terorisme yang terus berkepanjangan, bahkan menjadi sebuah celah bagi kita umat Islam. Seorang pengamat internasional mengatakan setiap kali ada kasus teroris, satu-satunya yang dirugikan adalah umat Islam. Kita tidak pernah mendengar teroris Hindu, teroris Buddha, teroris Kristen, teroris Yahudi. Selalu kalau ada kasus teroris, maka pasti yang akan selalu disudutkan adalah umat Islam. Padahal di Islam tidak ada satupun ayat, hadis, pendapat ulama bahkan yang terkait kita disuruh untuk melakukan pembunuhan. Itulah sebabnya jamaah sekalian, jelang Ramadan seperti ini, jangan sampai kemudian kita sampai kendur, sampai mengatakan sama saja Ramadan tahun ini dengan tahun-tahun kemarin. Tidak boleh seperti itu. Kita harus merasakan bahwa kita orang yang paling pantas hadir di Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, lewat Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Dewan Masjid Indonesia telah mengizinkan masjid-masjid dibuka, ya, boleh dipergunakan selama masa Ramadan. PP Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah, walaupun memberikan pembatasan selama masjid, ya, jamaah tidak ada yang terpapar, maka boleh dilaksanakan sholat berjamaah, termasuk taraweh berjamaah. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita bersyukur, mudah-mudahan tahun ini kita harus terus punya semangat, punya optimis bahwa Ramadan tahun ini mudah-mudahan menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan Allah mengecam para sahabat selesai perang Uhud, mereka lesuh, mereka tak berdaya. Apa kata Allah? Wala tahinu, wala tahzanu. Camkan baik-baik, masukkan ke dalam darah biar dia mengalir ke jantung kita masing-masing. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah kalian berhati lemah. Wahbaz Zuhaili, penulis kitab yang sangat terkenal, Fiqhul Islam wa Adillatuhu, dalam tafsir Al-Munir mengomentari ayat ini. Yang dimaksud dengan wala tahinu, jangan bermental lemah, jangan bermental kerupuk, jangan kalah sebelum perang. Ramadan bukan bulan para ustadz, Ramadan bukan bulan para kiai, Ramadan bukan bulan para penghafal Quran, Ramadan bulan kita semua. Setiap orang pantas hadir di bulan ini. Karena itulah sebabnya wala tahinu
wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kau tahu kedudukanmu paling tinggi karena kau tetap beriman. Jadi orang menang, orang kalah itu bukan terluka atau terbunuh, tapi orang menang itu selama jika dia tetap beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di 7 ayat berikutnya 146 ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan karakter para pengikut Rasul, karakter para pejuang yang mengikuti Nabi. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Berapa banyak para nabi telah berperang diikuti oleh para pengikutnya yang banyak. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak pernah merasa lemah terhadap apa yang lagi menimpa mereka di jalan Allah. Wa ma du'afu, mereka tidak lesu secara fisik. Wa mastakanu, dan mereka tidak pernah menyerah. Tidak lemah secara fisik, tidak lesu, tidak lemah secara mental, tidak lemah secara fisik, dan tidak pernah menyerah. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Pertanyaannya Ustadz, bukan itu masalahnya. Masalahnya kami dalam keadaan sulit, kami dalam keadaan susah, kok ada orang lain hidupnya enak-enak. Mereka nggak pernah sujud, mereka nggak pernah ruku, mereka kufur, tapi kehidupannya Ustadz seperti itulah. Para sahabat juga seperti itu. Mereka berjalan di hadapan orang kafir, mereka tidak menengok orang kafir, tapi ada ekor mata, seperti kita melihat seperti itu. Kelihatan hidupnya wah. Apa kata Allah kepada para sahabat? Wala tahinu fi ibtiga'il qaum. An-Nisa 104, catat baik-baik. Janganlah kalian berhati lemah dalam melihat musuh-musuhmu. 3 kali nih, saya ulangi. Wala tahinu fama wahanu. Allah ulang lagi. Wala tahinu. Kenapa diulang-ulang ini dalam Al-Quran? Artinya Allah melarang umat Islam bermentah lemah. Gak boleh kita bermentah lemah. Termasuk melihat orang-orang itu kemudian dengan wahnya. Kata Allah, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kamu merasakan kesakitan, mereka juga pernah sakit. Jika kamu mengalami kesulitan, mereka juga sulit. Jika kamu pernah sakit, mereka juga sakit. Jika kamu pernah jatuh, mereka juga pernah jatuh. Sama sebenarnya. Yang berbeda adalah, catat baik-baik. Watarjuna minallah ma la yarjun. Watarjuna minallah, kita punya harapan, kita bersandar kepada Allah, sementara mereka tidak. Itulah sebabnya jamaah sekalian, ketika kita datang di tempat seperti ini, di tengah semua beban kehidupan, beban keluarga, beban anak, beban mertua, beban ekonomi, beban usaha dan bisnis, kita tetap punya sandaran kepada Allah. Kenapa kita datang di masjid di siang ini? Karena kita tahu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita datang memohon, ya Allah, padamu kami mengabdi, padamu kami meminta pertolongan. Di kesempatan yang pendek ini, khotib ingin menyampaikan satu ayat. Kalau kita pingin Ramadan jadi pemenang, maka laksanakan 2 hal ini. Karena di ayat ini sekaligus Allah berikan 2 garansi kepada kita. Apa itu? Quran surat 33 ayat 70-71. Allah sampaikan 2 perintah, langsung Allah berikan 2 garansi. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kalian kepada Allah dan tetaplah bertutur kata yang benar. 2 perintah. Ramadan itu bulan takwa. Bekalnya takwa. Perintahnya takwa. Tujuannya takwa. Masya Allah. Kalau kita jaga 2 ini, Allah jamin 2 garansi. Yuslih lakum a'malakum. Bisnis kamu Allah beresin. Keluarga kamu Allah beresin. Karir kamu Allah beresin. Masa depanmu Allah beresin. Wa yaghfir lakum dunubakum. Bahkan dosa-dosa kamu Allah ampuni. Apa 2 perintah tadi? Takwa dan menjaga tutur kata.
terlalu banyak referensi, terlalu banyak kajian, terlalu banyak khutbah yang sudah kita dengar. Tapi mari kita lihat apa mana takwa menurut manusia yang satu ini. Yang Rasul pernah menyebut manusia ini. Jika ada manusia setelah aku yang pantas ditunjuk menjadi nabi, dialah orangnya. Siapa dia? Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Abu Talha bertanya, ya Umar, ma huwa taqwa? Wahai Umar, apa itu takwa? Orang cerdas seperti Umar tidak menjawab, malah dia bertanya balik. Ya Abu Talha, pernahkah engkau berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri? Pernah. Apa yang kau lakukan kalau jalanan penuh duri? Saya akan berhati-hati, kata Talha, agar tidak tertusuk duri-duri di jalanan. Apa kata Umar? Ahuwa takwa. Itulah yang dimaksud takwa. Sikap berhati-hati kita. Perintah Allah jelas, larangan Allah jelas. Makin dekat kita di atas perintah Allah, makin jauh kita dari larangan Allah. Tapi makin dekat kita dengan larangan Allah, makin jauh kita melaksanakan perintah Allah. Makanya kenapa Ramadan itu inti perintahnya saum. Apa saum? Puasa, menahan diri. Jangankan yang haram, yang halal aja nggak boleh kita sentuh. 1 bulan. Dari fajar, subuh sampai maghrib. Kita dilatih tiap hari menahan diri. Kenapa? Karena kalau kita sudah sanggup menahan diri, dilatih. 11 bulan berikutnya kita punya sikap hati-hati. Itulah hakikatnya kenapa kita disuruh perintah puasa. Dan ingat, ada satu hal yang paling merusak sikap kehati-hatian kita. Ada satu hal yang paling cepat sekali menghancurkan kehati-hatian kita. Apa? Kita tak sanggup menjaga lisan kita. Hari ini berapa banyak tokoh yang berurusan dengan masalah hukum. Berapa banyak persahabatan dan cerai. Suami istri berantem. Satu organisasi ribut diawali dengan apa? Tutur kata. Itulah sebabnya Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida. Bertutur katalah dengan tutur kata yang benar. Tutur kata yang benar bukan sekedar tidak bohong, tapi tutur kata yang benar tidak kasar dan tidak kotor, bahkan tidak jorok. Makanya di bulan Ramadan apa kata Rasul? Man lam yada' qaulaz zur wa amila bihi. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, kata-kata kotor, kata-kata jorok, atau perbuatan semisal dengannya, maka Allah tidak butuh lagi puasanya. Itulah sebabnya jamaah sekalian, mari. Kalau kita ingin memulai Ramadan ini, pasang spanduk atau tidak usah spanduk. Print di 1 HVS, tempelkan di 4 ruangan. Ruang tamu, ruang keluarga, kamar, dan dapur. Apa bahasanya? Jaga ucapanmu, sempurna Ramadanmu. Karena tidak ada yang lebih banyak membuat anak malas baca Quran. Kenapa? Karena pagi-pagi dia sudah gak ada mood. Kita membangunkan anak tapi dengan bahasa yang kotor. Kita menyuruh anak sholat tapi dengan bahasa yang kasar. Gak ada mood. Anak pak, bukan robot. Itulah sebabnya kalau kita ingin memulai Ramadan dengan spirit pemenang, maka jaga lisan kita. Takwa menjaga jangan sampai kita terperosok pada larangan Allah. Konsisten dengan perintah Allah. Tapi pada saat yang sama kita menjaga lisan kita. Jikalau pedang melukai badan, banyak obat sebagai pengganti. Tapi jika lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Buya Hamka menulis dalam sebuah figura yang besar. Kalau kita masuk di rumah beliau yang jadi museumnya, kita akan masuk pertama sekali di ruangan Buya Hamka, itu yang pertama kita baca. Kenapa? Karena mulut ini, mulutmu harimaumu. Ramadan itu bulan menahan diri. Ramadan itu bulan mengontrol diri. Mari jamaah sekalian, kalau kita ingin menjaga agar kita tetap hati-hati, menjaga lisan kita, Masya Allah. Apa kata Allah dalam ayat yang lain? Bagi bapak yang khawatir tentang anak-anak bapak, nanti mau kuliah di mana? Nanti mau nikah dengan siapa? Kalau kita mati bagaimana hidupnya? Apa kata Allah? Surat An-Nisa 109. وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ
dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Kalau kalian takut masa depan anak-anak kalian, kalau kalian takut bagaimana nanti kalau kalian mati nasib mereka, apa kata Allah? Falyattaqullah waliyaqulu qaulan sadida. Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah bertutur kata yang benar. Hari ini Pak, kenapa anak kita bandel? Perhatikan mulut istrimu. Hari ini kenapa bisnis Bapak sulit? Perhatikan mulut istrimu. Rata-rata istri yang mulutnya baik, mulutnya enak, bisnis suaminya bagus, nasib anak-anaknya bagus. Kenapa? Karena para istri tidak pernah sadar semua ucapannya doa bagi keluarganya. Masih ingat Allah ya, Syekh Abdurrahman As-Sudais ya, ketika ibunya marah kepada beliau, marah sekali karena sulit sekali dia dididik. Apa kata ibunya? Ibu sumpahin kamu biar kamu jadi imam Masjidil Haram. Begitulah orang baik, sumpahnya pun baik. Apa yang terjadi? As-Sudais, Syekh Abdurrahman As-Sudais menjadi imam Masjidil Haram. Makanya bapak-bapak nggak usah cari teori susah-susah. Pulang dari sini, sambut Ramadan, tulis besar-besar. Jaga ucapanmu, sempurna Ramadanmu. Jaga lisanmu, sempurna hidupmu. Karena semua hal berawal dari lisan dan hancur berantakan karena lisan itu sendiri. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah, sebelum kita bermunajat di khutbah yang kedua ini, tadi pengurus DKM telah menyampaikan pengumuman betapa besar dana yang dibutuhkan untuk umat ini. Itulah sebabnya seorang ulama Mesir pernah berkata, sundukuna juyubuna. Sundukuna juyubuna. Dari mana sumber dana kita? Dari dompet-dompet kita sendiri. Kalau seorang ustadz tetap idealis, tetap menjadi ustadz yang menjaga idealisme akidah, maka dia harus disupport oleh dompet-dompet umat. Kalau dia sudah disponsor orang-orang tertentu, apa yang terjadi? Dulu halal, jadi sekarang haram. Dulu begitu kuat dia mentang, sekarang Masya Allah bahkan memfitnah umat sendiri. Itulah sebabnya kenapa pentingnya kita memiliki sundukuna juyubuna. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita punya spirit yang sama. Selain berhati-hati menjaga lisan kita, mari jangan datang ke masjid, jangan lihat berapa jumlah uangnya. Tapi mari ke masjid kemudian kita berinfak. Apalagi di waktu subuh. Tidak ada infak yang lebih besar nilainya di hadapan Allah kecuali bersedekah di waktu subuh. Mudah-mudahan kita biasakan anak-anak kita biasakan diri kita datang ke masjid dengan spirit berinfak. Berinfak. Mudah-mudahan dengan ini insya Allah kebutuhan umat kita sendiri yang menanggungnya. Sebab kalau sudah ada sponsor, nasib kita dipegang sponsor. Itulah sebabnya kenapa para penceramah, para pejuang akhirnya mulai kendur. Dengan alasan ini, alasan itu. Kenapa? Karena sudah dipegang. Ya, sumber dadanya stop. Selesai. Bahkan masjid bisa tutup satu waktu. Dari mana masjid ini hidup? Dari kita sendiri. Mari Ramadan ini kita hidupkan masjid dengan sundukuna juyubuna. Sumber dana kita dari saku-saku kita sendiri. Memang gak banyak Pak kalau secara individu. Tapi kalau semua orang, insya Allah semua program yang ada di sini bisa kita selesaikan dengan bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya Allah ya anta ya qadiyal hajat. Allahumma alif bainana wa qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim.
Allahumma ya Allah tautkan hati-hati kaum muslimin. Jadikan para pemimpin kami pemimpin yang pantas kami teladani. Dan jadikan anak-anak muda di antara kami menjadi spirit semangat bagi kami. Allahumma ya Allah jauhkan fitnah di antara kaum muslimin. Apalagi kedengkian sesama kaum muslimin. Jauhkan fitnah di antara kami kaum muslimin. Apalagi buruk sangka sesama kaum muslimin. Allahumma ya Allah salimna Ramadan. Ya Allah sehatkan kami memasuki Ramadan. Ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Peliharalah orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Baik di rumah-rumah kami maupun di tempat mereka di kampung-kampung ya Allah. Allahumma ya Allah pantaskan kami menyempurnakan Ramadan tahun ini ya Allah. Allahumma ya Allah berikanlah kesabaran kepada para istri-istri kami. Agar mereka lebih sabar menerima keadaan hidup kami ya Allah. Beri mereka kesabaran mendidik, membesarkan, menemani anak-anak kami ya Allah. Lindungi dia dari kata-kata yang kasar, ucapan-ucapan yang kotor. Berikan dia hati yang qanaah menerima keadaan hidup seperti hari ini ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bifadlik walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.